Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua yaitu Kiai Zaini, yang sama-sama kita hormati guru kita semua yaitu Kiai Labib, yang sama-sama kita hormati Ketua Rumah Logat nyata agim terus ketinggalan sami-sami dihormati, yang sama-sama kita hormati Ketua TKN ya, Tarekat Qadiriyah Hawa Naqsabandiyah Kersana Mang Iqbal dan seluruh jajarannya, dan juga yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua, dan khususnya yang sama-sama kita hormati ya, MC nyata Kiai Kamildan ya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan Rumah Logat. Sebenarnya ini pembukaannya relatif terlambat ya, karena Rumah Logat sudah mulai pembelajarannya sejak seminggu yang lalu ya. Tapi alhamdulillah kita tetap punya beban moral ya, karena Rumah Logat dengan metode melogat tentu saja mau tidak mau harus memberitahukan cara melogat seperti apa. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan dulu intermezzo dulu atau background dulu ya dari ngelogat. Jadi ngelogat itu adalah salah satu metode khas pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa dan Sunda. Di Jawa dan Sunda. Kalau di Jawa itu disebutnya memaknai ya. Kalau di Sunda disebutnya ngalogat gitu. Kan kalau di Sunda juga metode belajar ada dua, ada sorogan, ada juga balagan ya. Pernah dengar ya? Ada sorogan dan juga ada balagan. Nah, sekarang kita masuk ke cara membaca kitab ini gitu, susunan ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang metode, khususnya metode dalam memaknai kitab, metode dalam memaknai kalimat-kalimat Arab yang tidak ada harokatnya, sebenarnya zaman modern ini sudah banyak sebenarnya. Sudah banyak macam-macam metode. Tapi di pesantren-pesantren itu sangat mempertahankan tradisi melogat. Kenapa? Yang pertama alasannya adalah tapaul gitu. Karena menurut sebagian riwayat pencipta dari metode melogat ini adalah Sunan Kalijaga. Menurut sebagian riwayat ya. Metode pertama diajarkan oleh beliau. Nah, kemudian karena beliau di Jawa, makanya di tanah Sunda sendiri ada yang melogat dengan bahasa Jawa dan ada yang melogat dengan bahasa Sunda gitu ya. Itu yang pertama tafaul ya, ke Sunan Kalijaga menurut sebagian riwayat. Nah, kemudian baik pesantren modern ataupun pesantren salafi sekarang di Jawa dan Sunda itu tetap mempertahankan tradisi ini, mayoritas lah. Tapi mungkin sudah ada yang meninggalkan, tapi mayoritas tetap mempertahankan karena menjaga tradisi ulama-lama yang bagus gitu. Dan kemudian tentang metode yang baru tetap kita ambil karena mungkin itu lebih bagus, apalagi disatukannya. Nah itu ya. Jadi terus kemudian apa fungsi dari ngelogat ini? Yaitu untuk bisa mengetahui jabatan atau tarkib suatu kalimat. Oke, untuk bisa mengetahui atau kita bisa menganalisa lah bahwa silapan itu posisinya jadi apa gitu, dan i'rabnya jadi apa. Makanya ada kaidah laulam i'rab lam yufham al-murad gitu ya. Jadi kalau nggak ada i'rab, si muradnya nggak akan kita pahami gitu. Nah, kemudian i'rab itu di daerah Jawa dan Sunda diajarkan dengan metode logat dan juga ditandai dengan rumus atau kode. Nah, itu kode yang antum semua pegang. Di situ ada kode-kodenya. Nah, kita akan mulai mempresentasikan ya. Saya contoh dulu lah. Misalkan di sini
Yang pertama adalah mubtada. Coba kita lihat mubtada. Apa contohnya mubtada di sana? Zaidun qaimun ya. Ada yang bisa nulis nggak? Coba pilih. Yang gede ya, biar yang di belakang kelihatan. Ini hot rikah ya. Kalau saya nulis hot saka. Cahaya. Oke, di sini ada Zaidun qaimun. Nah, ketika misalkan Ustadz Agim ya membaca Zaidun utawi Zaid, itu kan bahasa Jawanya ada. Nanti jadi yang pertama mubtada maknanya adalah adapun, bahasa Jawanya adalah utawi. Oke? Utawi. Nah, misalkan Agim misalkan melogat nih ngajarin Zaidun qaimun, Zaidun utawi kijaya iku qaimun wong kang ngadeg Zaid gitu ya. Nah, gimana kodenya di sana? Ada kode, kita kasih kode mim. Di mana mimnya di sini? Nah, gitu ya. Jadi kalian kasih kode mim. Mim itu artinya apa? Utawi gitu. Tahu kan? Atau adapun dalam bahasa Indonesianya. Kemudian khobar kita tandai dengan kho. Nah, kho artinya adalah itu, atau dalam bahasa Indonesianya adalah, atau itu juga ya. Iku itu adalah. Jadi Zaidun utawi ki Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Wong orang ya, kang yang ngadeg berdiri. Jadi kayak gitu. Nah, gimana cara ngelogatnya? Kan kalian mungkin nanti kan saya mau ngeartiin gitu kan ya. Ya kalian artiin tuh, tulis di bawahnya dengan tulisan Arab. Kalau dulu waktu saya masuk pesantren pakai Latin kan ya. Pas saya sekarang buka, kaget gitu. Bala soalnya. Itu kan bala berantakan gitu. Nah, tapi saya harus nonton, nah kalian tulisannya udah ringkas semua gitu ya. Zaidun utawi ki Zaid. Kalau saya pribadi sih kalau ngelogat ngartiin itu ke pinggir gitu. Biar cukup kan tempatnya ya. Nah, gini. Ki Zaid itu kalau saya dimanain? Kau imun itu kau imun wong kang ngadeg. Wong kang ngadeg. Gitu ya. Wong kang ngadeg ini hot saka ya. Kelihatan nggak di belakang? Oh itu jelas dulu kalanya rumahnya. Itu ini yang pertama. Jadi mim dan kho. Ini mim ya. Ini mim jadi mubtada maknanya utawi atau adapun. Dan ini kho jadi khobar bermakna iku atau itu atau adalah. Ya. Mungkin lebih besar lagi mobilnya tulisannya. Oke, itu mubtada dan khobar. Sekarang kita masuk ke contoh kedua yaitu fa'il. Nah, fa'il ada untuk akil, ada untuk goel akil ya. Untuk yang berakal, tandanya atau kodenya adalah fa alif. Fa gitu. Dan untuk yang tidak berakal, itu ditandai dengan fa yang tanpa alif. Coba ditulis contohnya. Ya, kalau Ahmadun. Ya kalau itu benar, tapi bukan Ahmadun. Kola. Yang gede. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Kasar. Kola. Maju.
Enggak pakai alif. Enggak pakai alif. Oke. Bisa tulis yang gede ya. Kola. Kola itu fi'il madi. Fi'il madi maknanya kalau dalam bahasa Jawa wus atau bis gitu ya. Jadi kalian tulis wau mesin. Ini wus atau wis ya, bukan wes ya. Nanti was-was posnya gitu ya. Ini wus atau wis gitu. Soalnya jauh berbeda-beda. Kola, wus, wus ngucap atau wus ngandika. Ya. Kalau Mas Denny apa kola artinya? Ngucap apa ngandika? Sama aja. Nah, ini pailnya nih. Sofo, nah pakai alif. Kelihatan ya? Kenapa? Karena Ahmad beragal gitu. Jadi ini kalian manai sopo. Ya, jadi dalam metode logat si fa'il itu harus ditanya siapa gitu. Enggak. Kola telah berkata siapa? Ahmadu Ahmad gitu ya. Ini Ahmadu ya, jangan Ahmadun ya. Nih Ahmad. Karena ini isim goer. Ini bahasa diartikan. Jadi kola us ngandika atau kola us ngucap sopo Ahmadu Ahmad. Jadi sopo kalau yang berakal atau siapa. Untuk yang tidak berakal artinya opo atau apa. Coba contoh yang tidak berakal. Apa di sini? Toro atau iru katanya. Toro atau iru. Toro. Nah. Toro at-toiru. At-toir apa artinya? Burung berakal atau tidak? Ada gak burung yang berakal? Nah, toro itu terus terbang gitu ya. Terus terbang. Berarti di sini apa pertanyaannya? Opo. Gitu. Ini kalian mau tulis di bawah atau di atas? Gak ada masalah ya di sini mau gitu. Tergantung itulah, tergantung si luasnya bawah kalimat itu gitu. Kalau luas mungkin bisa di bawah, kalau sempit di atas. Opo atau iru burung, manuk burung deh. Gitu ya, kelihatan nggak yang mana? Kelihatan ya. Jadi gitu. Jadi dalam dialektika fa'il di dalam logat itu dipertanyakan gitu. Kan beda kalau terjemah kan, misalkan terjemah nih, toro atau iru apa artinya? Burung terbang gitu. Nah, dalam dialektika ngelogat itu dipertanyakan toro wus terbang. Opo atau iru burung siro. Coba mobil itu tolong dihapus lagi, ini udah ya? Kalian udah tulis kan? Atau yang nggak bawa pulpen mungkin mereka menghafal sejati ya. Lalu. Sekarang tadi beja-beja ini. Oke, sekarang naibul fa'il sama. Naibul fa'il seperti fa'il, cuma kalau fa'il dari fi'il apa? Fa'il dari fi'il apa? Hal masalahnya kayak tadi. Fa'il dari fi'il maklum, sedangkan naibul fa'il dari fi'il majhul seperti itu. Contohnya di sini adalah khuliqal insan, segitu aja ya. Khuliqal insanu. Nah, kuliko apa artinya kuliko? Muslim.
Dan ciptakan kan ya? Ciptakan, ciptakan. Sopo, berarti sopo al insanu manuso, manusia. Ya, kulikol insanu. Wos dan ciptakan sopo al insanu manusia. Gitu ya. Jadi sama untuk yang tidak berakal juga tinggal memakai fa yang tidak ada alifnya. Itu kita cepet-cepetin. Sekarang maf'ul bih. Maf'ul bih yaitu doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Doroba apa artinya? Wish mukul. Sopo gitu kan ya? Berarti pakai alif di sini nih. Sopo Zaidun Jair. Amron, nah ini maf'ul bih nih. Amron tandanya adalah nimfa. Jadi nimfa itu maknanya ing, gitu ya. Ing. Ing itu artinya adalah pada. Oke? Ing itu artinya pada. Dorobawus mukul sopo Zaidun Zaid Amron ing di Umar. Tadi fa'il apa? Opo atau sopo, sedangkan maf'ul bih ing. Gitu ya. Ing itu artinya kepada. Kemudian maf'ul ma'ah sartane atau basarta. Ini misalkan ada waw ma'iyah gitu. Wa Zaidan. Oke, wa Zaidan. Wa Zaidan nanti tandanya adalah tadi saya lupa ya. Untuk label fa'il fa ya. Nah, yang tidak berakal nggak pakai fa, nggak pakai alif. Tapi maknanya sama, maksudnya saya sama tuh dari segi mana ya? Jadi dari segi makna itu sama, sopo atau opo. Kemudian wa Zaidan di sini wawunya bimakna ma'a, jadi kalian tulis ma'a di sini. Ma'a. Nah khususnya wawu ya, kenapa wawu ma'iyah harus diberi ma'a agar membedakan wawu ma'iyah dengan wawu yang lain? Kan wawu itu ada wawu ma'iyah, ada huruf j, ada huruf atau, ada huruf kosam kan ya? Nah untuk membedakan ini adalah umayyah, kalian tulis bawahnya ma'a. Ente, baik ya. Kamu memilih, hapus lagi memilih. Yang di belakang kelihatan ya? Ada soal? Gak ada ya? Sudah aja kan? Sudah aja. Ada yang nggak ngerti Sunda gak? Banyak yang nggak ngerti Sunda, gimana tuh ya? Ya. Kasihan saya tuh, gak apa-apa tuh saya bahasa Indonesia lagam Sunda ya. Oke, sekarang kita akan membahas yaitu maf'ul li ajli. Apa contohnya di sini? Contohnya apa? Kumtu ijlalan. Tapi ini saya kayaknya nggak usah ngebahas semua ya. Intinya saya terapin metodenya aja. Ini kan tanda-tandanya udah ada, tinggal kalian tulis, maknanya udah ada di sana. Yang penting kalian paham lah. Ini kita terakhir lah ya. Kumtu ijlalan, coba kita lihat. Kumtu, apa artinya kumtu? Wis ngadeg ingsun ya. Wis ngadeg ingsun. Ingsun teh kaula teh. Kaula itu saya. Ijlalan apa kodenya? Mim lam. Apa artinya mim lam itu? Karena arah-arahe, karena arah itu karena ijlalan karena
memuliakan, ngamuliakan, ngagungkeun, arah-arah ngagungakeun. Nah, oke. Jadi gitu ya. Jadi pokoknya kalian tinggal tulis nanti sebenarnya ya untuk yang pemula ya dalam murokat pasti harus bolak-balik ke kode. Tapi mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ya, intinya nanti mah nggak usah melihat ini lagi gitu, tinggal ditulis kodenya. Terus penting nggak sih nulis kode? Menurut saya ya pribadi, baik menulis kode maupun menulis artinya itu penting gitu. Yang pertama, kenapa penting menulis kode? Karena mungkin biar kita pakai itu bisa terpakai oleh anak cucu kita. Itu bisa kita jadikan sebagai warisan gitu. Kan warisan yang paling bagus ilmu gitu ya. Jika saya mewariskan ilmu logat gitu kan. Terus mungkin saja tinta yang kalian tulis di dalam kitab dalam memaknai tulisan Arab ini itu menjadi saksi kalian di surga nanti. Ya, kan? Ada tulisan, oh ini katanya kemarin nulis ngalogat ke surga. Jadi hal sesederhana pun bisa memasukkan kalian ke surga. Begitu juga hal sesederhana apapun bisa juga memasukkan kalian ke ya. Ada pertanyaan nggak? Ada ya? Oke, sekarang kita itu ada kode rujuk nggak ada ya? Nah sekarang saya akan membahas sedikit tentang rujuk ya. Sedikit tentang rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk itu adalah kode domir. Kode apa? Domir. Jadi ketika ada domir, kalian kasih kode. Kode itu balik ke marji. Contoh misalnya gini ya. Contoh misalnya gini, koma Zaidun wahwa alimun gitu ya. Koma Zaidun wahwa alimun. Oke, di sini ada domir apa? Wa. Nah, wa nanti kita beri kode rujuk. Beri kode apa? Ini nih kodenya nih. Misalkan gini ya. Sebenarnya kodenya apapun lah. Kalian misalnya lope gitu ya. Kalau dulu teman-temannya lope gitu kan. Atau gambar bunga gitu. Bukan gambar manuk ya. Nah, ini kan ada manuk. Nah, ini si kode ini nanti si marjinya di kode yang sama gitu. Enggak? Nah, kode seperti ini. Nah, jadi kan ada domir. Jadi kan sebenarnya contoh pendek kan. Kan kalau di dalam kitab-kitab khususnya turos yang apa yang tersebar di Indonesia itu kan kayak di pinggirnya doang kan. Di pinggirnya doang gitu. Sehingga mungkin ada marji yang di halaman ini ternyata ada di belakangnya gitu. Nah, gimana mensikapi seperti itu ya? Bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah rujuk gantung ya. Rujuk apa? Ini saya contohin ini kitab misalkan ya, ini kitab. Nah, kan kalau di Indo gitu biasanya gini ya. Nah, kemudian di sini ada matannya, nih matan. Di sini matan. Di sini apa? Syarah gitu kan ya. Nah, di sini syarah. Nah, ini misalnya kitabnya nih. Nah, mungkin saja ada domir yang ada di sini, marjinya di mana? Di sini kan? Kayak terlalu jauh gitu nyari-nyarinya. Nah, kalian bikin rujuk gantung. Rujuk gantung itu gimana? Di halaman ini kalian tulis tuh marjinya. Marjinya apa? Misalkan Zaidun ya. Kalian tulis Zaidun di sini. Nah, kemudian kalian kasih kode. Nah, nanti di domirnya kasih kode. Nah, ini disebut dengan rujuk gantung gitu. Jadi rujuknya ngegantung di atas. Jadi kalian nggak usah balik lagi ke sini, ternyata ada di atas. Kalau si marjinya jauh gitu. Kalau si marjinya dekat, ya nggak usah. Bila si marjinya masih satu halaman ya.
Nah, oleh karena itu saya akan menuliskan beberapa kode rujuk biar nanti kalau kalian bingung gitu ya. Kadang dulu juga saya bingung ya. Ini kode rujuknya apa lagi gitu. Karena di dalam satu kitab itu rujuk itu banyak banget gitu. Marji rujuk banyak banget. Hingga saya udah nulis kode-kode, udah kasih gambar lope, gambar bunga, gambar manuk gitu. Masih nggak cukup gitu. Masih ada rujuk lain yang lain gitu. Nah, maka di sini akan saya tulis beberapa contoh kode rujuk ya. Ingat ya, rujuk itu penting atau enggak? Kenapa penting? Karena man lam ya'rif marji'ad domir walaisa lahu domir gitu. Barang siapa yang enggak tahu kemana kembalinya hati dia. Barang siapa yang tidak tahu kemana baliknya domir itu, maka dia gak punya hati gitu. Ditentukan dari sekarang hati kalian kemana dan ke siapa. Allah. Kayak baper gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nih contoh-contohnya ini misalnya. Ini kan paham nggak ini metode rujuk ini? Paham kan ya? Insya Allah ya. Nah itu tuh. Terus gini. Ini acak aja sih sebenarnya. Kalian bisa pakai kode apapun gitu. Seperti ini balik gitu. Cuma takutnya kalian bingung ini gimana kodenya. Ini saya kasih ya. Iya. Apa ini saya juga nggak tahu ya. Ini dan gitu ya. Ini beberapa contoh kode rujuk. Oke, jadi sekali lagi metode melogat adalah salah satu metode yang menurut saya pribadi dan menurut teman-teman yang memang sudah pernah belajar di tempat yang memang metodenya melogat adalah metode yang efektif dan masih relevan walaupun zaman modern seperti sekarang ini gitu. Kenapa? Karena pertama adalah untuk memastikan tarkibnya jadi apa, untuk memastikan i'rabnya jadi apa, agar tidak salah mengartikan dan tidak salah dalam menjelaskan. Nah, kemudian untuk seterusnya ada pertanyaan atau tidak? Gak ada berarti ya? Saya anggap ini udah paham lah. Nah, untuk seterusnya mungkin nanti ada perbedaan logat antara saya, Ustaz Zeni, Ustaz Labib, itu jangan kalian anggap sebagai perselisihan ya. Jangan anggap sebagai perselisihan, sebagai permusuhan gitu. Tapi kalian anggap sebagai penambah wawasan. Oh, ternyata bahasa ini itu bahasa lainnya ini. Karena walaupun kita melogat dengan bahasa Jawa, kita tetap menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Karena saya pribadi nggak bisa bahasa Jawa ya. Cuma di logat aja gitu. Karena emang udah terbiasa aja melogat dengan bahasa Jawa, ya logatnya bahasa Jawa. Karena ketika saya berusaha melogat dengan bahasa Sunda, kan saya orang Sunda ya, ngobrol dengan orang Sunda ya bahasa Sunda. Tapi ketika melogat dengan bahasa Sunda itu agak kararapok gitu, agak kumanya, asa patujud gitu ya. Patujud itu apa ya? Paliut lagi, paliut gitu. Nah tapi kalau kulihat yang penting ini bukan tentang arti, bukan tentang bahasanya ataupun tentang kita ngerti atau enggaknya, tapi kalau lihat adalah dari segi kita menandai ini i'rabnya jadi apa, itu yang paling penting ya. Dan mudah-mudahan kalian di rumah logat beristifadah yang banyak, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, khususnya untuk pembekalan kalian yang ingin belajar ke Syekh.
Dan ini ya, saya mau tegaskan lagi, adanya rumah logat bukan menjauhkan kalian dari Syekh. Rumah logat adalah salah satu penopang kalian agar kalian pede ke Syekh. Enggak. Jadi kalian belajar di rumah logat dengan modal-modal basic, modal-modal awal, modal-modal dasar, sehingga kalian ke Syekh itu enggak terlalu ngamal. Khususnya kan kalau saya itu full bahasa Arab gitu. Full bahasa Arab dan juga kalian bisa lah gitu, bisa mengidentifikasi gitu tentang ketika saya membaca kitab. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, misalnya kalian malu bertanya di sini, kemudian kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya di jalur pribadi alias Japri, baik ke saya, ke Agin, Ustaz Jenny ataupun ke Kiai Dabib gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.